Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya dalam mata kuliah isu-isu Al-Quran kontemporer yang berjudul Kontribusi Pemikiran Hermeneutik Hasan Hanafi dalam Memahami Al-Quran. Sekilas sejarah tentang hermeneutik. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermenein yang berarti menafsirkan. Menurut Bertens, hermeneutika adalah sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufasir dalam memahami teks keagamaan. Dalam pengertian yang lebih luas, Brenten mendefinisikan hermeneutika sebagai ilmu yang merefleksikan tentang sesuatu kata atau event yang ada pada masa lalu untuk dapat dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna dalam konteks kekinian. Sedangkan menurut Robinson, hermeneutika adalah berusaha mengkaji persoalan wacana dan penjelasan tentang sesuatu yang belum jelas dengan menggunakan ekspresi bahasa serta penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain yang lebih jelas. Hermeneutika Al-Quran tematik merupakan pengembangan tafsir bil ma'thur yang tertulis dengan metode tahlili yang masih menyisakan beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, potongan tema yang sama dalam beberapa surat. Yang kedua, pengulangan tema yang sama, tidak ada struktur tema yang bersifat rasional maupun real. Yang ketiga, tidak adanya ideologi yang koheren. Yang keempat, tafsir yang volumenya sangat tebal sehingga membuat lelah dalam membacanya. Yang terakhir, mengaburkan informasi dengan pengetahuan, berita yang diinformasikan terpisah dengan kebutuhan-kebutuhan jiwa dan masyarakat sekarang. Pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi pertama kali dikemukakan melalui karyanya yang dipublikasikan dalam Religious Religion and Revelation yang melihat hermeneutika sebagai aksiomatika, sebuah kasus Islam berkaitan dengan metodologi penafsiran dan aplikasi metode penafsirannya, seperti pandangan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci dan status wanita menurut Al-Quran dan sejarah Yahudi dan lain sebagainya. Begitu juga dalam buku Dirasat Islamiyah, bab usul fikih, dan dalam buku Dirasat Falsafiyah, terutama dalam membahas Qur'an An-Nas. Dalam disertasinya, Hasan Hanafi menggunakan pendekatan hermeneutika kritis emansipatoris dalam memahami fenomenologi keberagaman dan mengaplikasikannya dalam karyanya yang berjudul Fenomenologi Penafsiran, Risalah Penafsiran Eksistensialisme terhadap Perjanjian Baru tahun 1965 sampai 1966. Hasan Hanafi membangun agenda hermeneutika Al-Quran yang terdiri dua agenda. Yang pertama, persoalan metodis atau teori penafsiran. Secara metodis, Hasan Hanafi menggariskan beberapa langkah baru dalam memahami Al-Quran dengan tumpuan utama pada dimensi liberasi dan emansipatoris Al-Quran. Yang kedua, persoalan filosofis atau mata teori penafsiran. Hasan Hanafi telah bertindak sebagai komentator, kritikus, bahkan dekonstruktor terhadap teori lama yang dianggap sebagai kebenaran dalam metodologi penafsiran Al-Quran. Dalam membangun hermeneutika dengan ciri khas Hasan Hanafi sendiri, ia menggunakan beberapa piranti besar, yaitu usul fikih, fenomenologi, marxis, dan hermeneutika itu sendiri. Dengan menggunakan 4 ingredients tersebut, Hasan Hanafi membangun sebuah teori hermeneutika yang mampu mewadahi gagasan pembahasan dalam Islam, tafsir revolusioner yang mumpuni menjadi landasan normatif ideologis bagi umat Islam untuk menghadapi segala bentuk represi, eksploitasi, dan ketidakadilan baik dari dalam maupun dari luar. Metode tafsir tematik memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki oleh metode-metode tafsir lainnya. Berikut ini contoh-contoh ayat yang ditafsirkan dengan pendekatan tematik.
mengenai harta anak yatim dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang tidak memiliki tema yang sama, yaitu Al-Quran Surat Al-An'am ayat 152, An-Nisa ayat 2, An-Nisa ayat 6, An-Nisa ayat 10, dan An-Nisa ayat 127. Karena itulah penafsiran Hasan Hanafi atas teks berdasarkan hermeneutika Al-Quran memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, harus mampu menghasilkan tafsir yang sifatnya spesifik atau tafsir al-juz'i, artinya ia mampu menafsirkan ayat-ayat tertentu Al-Quran dan bukannya menafsirkan keseluruhan teks Al-Quran. Yang kedua, tafsir semacam ini disebut juga tafsir tematik atau disebut juga tafsir al-maudu'i, tidak menafsirkan Al-Quran berdasarkan sistematika konkordansinya, tetapi lebih senang menafsirkan keseluruhan ayat Al-Quran dalam tema-tema tertentu. Ketiga, hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi bersifat temporal atau at-tafsir az-zamani, penafsiran yang berorientasi sosial. Hermeneutika tidak diarahkan pada proses pencarian makna universal, tetapi diarahkan untuk memberikan gambaran tertentu dari keinginan Al-Quran bagi suatu generasi tertentu. Yang keempat, hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi juga berkarakter realistik atau at-tafsir al-waqi'i, yakni memulai penafsiran dari realitas kaum muslimin, kehidupan dengan segala problematikanya, krisis dan kesengsaraan mereka, dan bukan tafsir yang tercabut dari masyarakat. Yang kelima, hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi berorientasi pada makna tertentu dan bukan merupakan perbincangan retorik tentang huruf dan kata. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.